Halo semuanya, selamat datang di podcast Flash and Love bersama gue Steffi. Podcast yang ngangkat kisah-kisah nyata yang terdengar mustahil tapi benar terjadi. Kisah-kisah yang bikin lo mikir, kok bisa, kok ada, dan kok baru tahu sekarang. Di episode pertama ini, gue bakal bawa lo masuk ke salah satu kisah paling unbelievable yang pernah gue temuin sepanjang gue riset. Dan ini bukan urban legend, bukan mitos, bukan cerita rakyat. Ini adalah kisah nyata seorang pria biasa, seorang insinyur, seorang suami, seorang ayah yang oleh sejarah ditaruh 2 kali di tempat yang paling mematikan di abad ke-20. Episode pertama ini gue akan kasih judul Pria yang selamat dari 2 bom atom sekaligus dan hidup hingga 93 tahun. Dengerin baik-baik, karena gue jamin lo gak bakal percaya ini nyata sampai lo sadar bahwa memang nyata. Oke, gue langsung ke ceritanya kali ya. Let's go. Tsutomu Yamaguchi adalah seorang insinyur muda berusia 29 tahun yang bekerja untuk perusahaan kapal Mitsubishi. Pada musim panas 1945, ia dikirim dalam perjalanan dinas selama 3 bulan ke sebuah kota bernama Hiroshima. Tanggal 6 Agustus 1945 pagi hari, Yamaguchi sudah bersiap untuk pulang ke kampung halamannya. Ia bahkan sudah mengantongi tiket kereta. Tapi ia sadar ia tertinggal sesuatu, kartu identitas kerjanya. Ia kembali ke kantor pukul 8:15 pagi. Langit di atas Hiroshima tiba-tiba memancarkan cahaya yang lebih terang dari matahari. Bom atom Little Boy meledak hanya 3 km dari tempat Yamaguchi berdiri. Gelombang ledakan menghempaskannya ke udara. Benang telinganya pecah. Kedua tangannya terbakar parah, matanya hampir buta sementara. Ia terlempar ke dalam parit irigasi dan pingsan. Ketika ia sadar, Hiroshima sudah menjadi abu. Ia berjalan di antara mayat dan api. Ia melihat bayangan manusia yang tercetak di dinding beton. Bekas orang-orang yang menguap seketika akibat panas 6.000 derajat Celcius. Malam itu, Yamaguchi tidur di sebuah tempat pelindungan. Esok harinya, dengan tubuh penuh luka bakar dan telinga yang hampir tuli, ia melakukan satu hal yang paling logis menurutnya. Ia narik kereta pulang ke kampung halamannya. Nama kota itu Nagasaki. 3 hari setelah Hiroshima, Yamaguchi melapor ke kantornya di Nagasaki. Meski tubuhnya masih dibalut perban, atasannya memintanya menceritakan apa yang terjadi. Yamaguchi menggambarkan ledakan itu, cahaya yang membutakan, gelombang panas yang membakar segala sesuatu dalam radius kilometer. Atasannya tidak percaya. Menurutnya, tidak mungkin satu bom tunggal bisa menghancurkan seluruh kota. Tepat saat Yamaguchi mengucapkan kata-kata itu dalam ruangan kantor, pukul 11:02 pagi, langit Nagasaki meledak. Bom Fatman meledak sekitar 3 km dari kantor mereka, hampir sama persis dengan jarak Yamaguchi saat di Hiroshima. Gedung di sekitar mereka runtuh. Api melumat kota Nagasaki dalam hitungan detik, menyusul Hiroshima menjadi kota yang musnah, dan Tsutomu Yamaguchi selamat untuk kedua kalinya. Yamaguchi mengalami efek radiasi yang parah setelah 2 ledakan itu. Rambutnya rontok, tubuhnya dipenuhi luka, ia muntah terus-menerus berhari-hari. Istrinya dan anaknya yang masih bayi juga selamat dari Nagasaki. Mereka berlindung di terowongan saat ledakan terjadi. Selama puluhan tahun setelah perang, Yamaguchi jarang berbicara tentang pengalamannya. Ia menderita trauma mendalam. Ia juga menghadapi stigma sosial. Banyak orang Jepang yang selamat dari bom atom yang dikenal sebagai hibakusha dipinggirkan karena dianggap terkontaminasi dan sial. Tapi Yamaguchi tidak menyerah. Ia melanjutkan hidupnya. Ia bekerja. Ia membesarkan anak-anaknya. Ia bahkan menjadi guru dan kemudian aktivis anti nuklir yang vokal di masa tuanya. Baru tahun 2006, saat usianya 90 tahun, Yamaguchi mulai berbicara terbuka kepada publik tentang apa yang ia alami. Ia menulis buku. Ia memberi kesaksian di PBB. Ia berbicara di depan para pemimpin dunia, memohon agar senjata nuklir dihapuskan dari muka bumi. Pada tahun 2009, pemerintah Jepang secara resmi mengakuinya sebagai satu-satunya orang yang terdaftar resmi selamat dari kedua serangan bom atom. Tsutomu Yamaguchi meninggal pada 4 Januari 2010 dalam usia 93 tahun. Bukan karena radiasi, ia meninggal karena kanker lambung, penyakit yang bisa dialami siapa saja. Oke. Itu dia cerita dari perjalanan panjang Tsutomu Yamaguchi. Kesimpulannya adalah ada hal yang paling mengejutkan dari kisah ini, bukan fakta bahwa ia selamat 2 kali. Yang mengejutkan adalah Yamaguchi bukan satu-satunya.
Sejarawan memperkirakan ada sekitar 70 orang lainnya yang hadir di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi hanya Yamaguchi yang diakui secara resmi, karena hanya ia yang memiliki dokumentasi lengkap dari kedua kejadian. Artinya, ada puluhan manusia lain yang menanggung beban luar biasa ini, tanpa pernah diakui, tanpa pernah didengar. Kisah Yamaguchi bukan hanya tentang keberuntungan atau keajaiban. Ini adalah pengingat tentang betapa rapuhnya kehidupan manusia dan betapa kerasnya manusia itu berjuang untuk bertahan, bahkan di tengah kehancuran yang paling mutlak sekalipun. Sebelum gue menutup episode ini, gue akan membacakan satu kutipan dari beliau. Saya ingin menjadi orang terakhir di dunia yang mengalami bom atom. Tsutomu Yamaguchi.